Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, sekarang kita bisa bertemu di channel Bapak di sini karena kita sudah hampir 3 bulan lamanya tidak bertemu. Kok mati lampu ya? Wah, gagal ini. Nah, kenapa bisa mati lampu ini? Listriknya mati. A few moments later. Nyala. Alhamdulillah lampu mati cuma sebentar. Nah, kenapa lampu bisa mati? Kenapa listrik bisa padam? Atau kenapa bisa menyala? Benar, karena lampu tadi mati, listrik itu padam karena ada arus listrik. Lampu menyala karena adanya listrik. Sekarang Bapak tanya, apakah listrik itu termasuk sumber energi? Kali ini kita akan mengidentifikasi berbagai sumber energi dan sumber energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia sangat kaya akan sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi atau yang disebut dengan migas sampai yang bukan migas. Lalu apa yang dimaksud dengan sumber energi? Sebelum kita membahas tentang apa itu sumber energi, kita akan bahas satu persatu apa itu sumber dan apa itu energi. Pertama, energi. Energi bisa juga disebut dengan tenaga. Nah, pengertian energi itu sendiri adalah kekuatan yang dapat digunakan dalam suatu atau berbagai proses kegiatan. Contohnya ini, Bapak bergerak ini menggunakan energi, atau tadi lampu mati terus menyala. Lampu menyala itu menggunakan energi. Ada energi yang dibutuhkan di sana untuk melakukan kegiatan itu tadi. Itulah yang namanya energi. Contoh, energi ada energi cahaya, energi panas, energi gerak, energi listrik, energi bunyi, dan masih banyak lagi energi yang lainnya. Nanti kita akan bahas tentang jenis-jenis energi dan perubahannya di video yang berikutnya. Makanya terus ikuti channel Bapak, subscribe, like, dan komen ya anak-anak ya. Sumber itu adalah asal sesuatu, dari mana sesuatu itu muncul atau timbul, tempat keluarnya sesuatu itu sumber. Maka sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Nah, sumber energi kita jadikan dua bagian. Yang pertama, energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui jika dipakai terus-menerus maka akan habis, karena tidak akan dapat muncul lagi atau diperbarui. Sebenarnya
masih bisa ada, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama, ribuan bahkan sampai jutaan tahun. Makanya sumber energi ini disebut sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sekitar 80% energi yang kita gunakan di bumi ini menggunakan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini berasal dari tumbuhan ataupun hewan yang mati dan terkubur. Yang akan menjadi energi inilah menjadi sumber energi migas setelah mengalami migas dan non migas ya, setelah mengalami proses jutaan tahun lamanya. Ini disebut energi konvensional atau yang sekarang kita gunakan. Nanti akan kita bahas energi alternatif itu apa. Itu lawan dari energi konvensional. Apa saja jenis sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Contohnya ini, 1, batu bara. Batu bara itu berasal dari endapan dan pembusukan batang tumbuhan di dalam bumi yang terkubur dalam tanah dalam waktu yang sangat lama, ribuan tadi bahkan jutaan tahun. Batu bara mempunyai kandungan karbon yang tinggi, sehingga batu bara dapat diolah oleh kita manusia jadi sumber energi. Sebagai sumber energi, batu bara bisa digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, dan dulunya digunakan untuk mesin uap, menjalankan kapal laut dan kereta api. Bahkan mobil juga ada, mobil uap dulu. Kedua, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, gas alam. Gas alam ini berasal dari pembusukan hewan dan tumbuhan di dalam tanah yang terkubur selama jutaan tahun. Gas alam mempunyai kegunaan sebagai penyedia energi. Gas alam ini dipakai untuk bahan bakar macam-macam, untuk memasak, bahan bakar untuk menggerakkan mesin, juga bisa dengan gas alam. Ketiga, minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari hewan atau tumbuhan yang tertimbun selama ribuan atau jutaan tahun tadi, bahkan jutaan tahun. Proses yang sangat lama ini menjadikan terjadinya pembusukan dan menghasilkan minyak bumi. Minyak bumi ini dihasilkan dari tambang dengan cara pengeboran. Minyak bumi dapat digunakan setelah proses pengolahan terlebih dahulu, atau bisa disebut dengan penyulingan. Penyulingan ini akan menghasilkan berbagai macam minyak. Nah, kita kenal ada premium, pertalite, pertamax, dan juga akan bisa jadi oli, aspal, dan lain-lain. Digunakan tentunya untuk bahan bakar kendaraan, untuk bahan bakar mesin pabrik, pelumas mobil itu oli, bahkan untuk membangkit listrik. Nah, itu tadi adalah 3 saja dulu sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sekarang apa itu sumber energi yang dapat diperbarui? Sumber energi yang dapat diperbarui meskipun kita pakai terus menerus tapi tidak akan habis. Kenapa? Karena sumber ini selalu ada. Dia akan ada dengan sendirinya, selalu ada. Nah, makanya disebut sumber daya atau sumber energi yang dapat diperbarui. Contoh, air. Air ini akan mengalami siklus. Masih ingat kan pelajaran di kelas 3 ada siklus daur air. Air itu dari hujan akan menampung di selokan, di danau-danau, sungai. Karena proses penguapan
dia naik lagi menjadi awan, ditiup angin dan turun lagi ke bumi. Dan itu akan terjadi siklus. Air akan selalu ada di dalam tubuh kita. Nah, terdapat 60% bahkan sampai 70% air. Air sangat penting bagi tubuh manusia. Salah satunya menyalurkan oksigen di dalam tubuh. Kekurangan air, kulit kita akan kusam, keriput. Nah, kan tidak cantik dan tidak tampan lagi kalau kulitnya kusam, kulitnya keriput. Selain bagi tubuh, geraknya air dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Makanya ada yang namanya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Caranya, air sungai itu dibendung di tempat yang tinggi, lalu difokuskan pengalirannya sehingga akan menjadi aliran yang deras. Aliran deras itu dimanfaatkan untuk memutar turbin. Turbin itu akan menghidupkan mesin generator listrik sehingga menjadi listrik sampai ke rumah-rumah kita. Kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada terus-menerus adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi utama sebenarnya di bumi. Sumber energi utama ya. Hampir semua energi yang berada di bumi ini berasal dari matahari. Kenapa? Karena matahari ini dia memasak yang pertama, fotosintesis. Masih ingat kan fotosintesis? Nanti akan kita bahas lagi apa itu fotosintesis. Sedikit tentang fotosintesis. Fotosintesis ini adalah bahan bakar untuk memasak bagi tumbuhan. Maka tumbuhan ini akan menghasilkan karbohidrat yang kita makan oleh manusia menjadi sumber energi utama atau bahkan menghasilkan oksigen yang kita hirup ini. Masyarakat zaman dulu menyadari keutamaan energi matahari sebagai sumber utama. Jemur pakaian, jemur ikan, jemur barang yang basah, penerangan di siang hari, bahkan ada fungsinya ya sangat bagus, yakni menjemur anak yang nakal. Zaman sekarang udah hampir semua yang kegiatan itu jemur pakaian, jemur barang-barang basah itu udah memerlukan matahari lagi. Bisa pakai hair dryer atau hot gun, itu panas itu udah pakai listrik, bisa untuk mengeringkan sesuatu. Dan mesin cuci pun sudah hampir kering dan dengan angin-anginkan sudah bisa kering tanpa dijemur di bawah terik matahari. Yang ketiga, sumber energi yang dapat diperbarui adalah angin. Angin. Sekarang masih ingat tidak? Apa itu bedanya angin dan udara? Apa ya? Ya, angin merupakan udara yang bergerak. Bergeraknya udara itu disebabkan karena adanya tekanan udara. Angin dimanfaatkan sejak zaman dulu sebagai sumber energi untuk menjalankan perahu yang menggunakan layar atau kapal layar dan juga menggerakkan kincir angin. Sekarang di Indonesia itu sudah mulai mengembangkan tenaga listrik pembangkit dengan tenaga angin. Nah, selanjutnya gelombang laut. Nah, contoh selanjutnya yang keempat, sumber energi yang dapat diperbarui adalah gelombang laut. Gelombang air laut ini terjadi karena adanya angin ya, yang menggerakkan gelombang laut menuju daratan
atau sebaliknya, bolak-balik itu gelombang. Dengan energi ini juga bisa digunakan untuk memutar turbin listrik dan menghidupkan pembangkit listrik. Yang kelima, panas bumi atau geotermal, bisa juga disebut dengan geotermal. Energi ini berasal dari panas yang disimpan di dalam perut bumi atau di bawah permukaan bumi. Nah, yang keenam, biomasa atau apa itu biomasa atau bahan bakar bio. Bahan bakar bio ini atau biomasa itu berasal dari makhluk hidup, hewan dan tumbuhan. Biomasa bisa lagi kita bagi menjadi beberapa macam jenis. Pertama contohnya biodiesel. Biodiesel ini bahan bakar berupa minyak yang dihasilkan dari tumbuhan. Bisa minyak jarak, bisa kelapa sawit, kedelai, ataupun bisa juga kacang tanah. Bahan bakar itu tadi yang dihasilkan dari minyak-minyak tumbuhan itu tadi disebut biodiesel. Bisa digunakan sebagai pengganti solar. Atau bisa juga biomasa ini jenis berikutnya adalah biogas. Biogas adalah bahan bakar gas yang berasal dari kotoran hewan. Kotoran hewan diurai dengan bantuan bakteri yang akan menghasilkan gas metana. Gas metana ini juga bisa digunakan sebagai bahan bakar kendaraan dan kompor gas. Biomasa berikutnya bisa juga berjenis bioetanol. Bioetanol bisa digunakan sebagai pengganti premium atau bensin. Bioetanol dihasilkan dari ubi, singkong, sagu, dan jagung. Nah, dari beberapa sumber energi tadi, ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan ada sumber energi yang dapat diperbarui, dan kedua sumber energi itu akan menghasilkan berbagai macam energi. Energi yang sekarang sering kita gunakan disebut energi konvensional. Energi ini akan terus berkurang kalau kita gunakan secara brutal, tanpa menghemat, tanpa ada manajemen yang bagus, maka akan habis dan bahayanya lagi akan merusak bumi. Nah, maka untuk menghindari itu, maka kita berusaha menggantikan energi konvensional ini. Maka ada yang namanya disebut sumber energi alternatif. Alternatif ini maksudnya opsi atau pilihan kedua atau pengganti sumber energi yang konvensional itu tadi. Nah, sumber energi alternatif itu tadi memang sangat dibutuhkan sebagai pengganti sumber energi konvensional. Jadi saatnya sekarang kita sudah beralih ke energi alternatif. Dengan demikian kita bisa menyelamatkan bumi. Karena sekarang dampaknya sudah sangat terasa. Berenergi yang konvensional ini tadi ditambang terus menerus sehingga habis. Bahkan dampaknya dari tambang itu tadi akan menimbulkan bencana. Sumber energi alternatif berupa sumber energi
energi yang bukan dari fosil. Dan ini juga sumber energi alternatif ini bisa digolongkan dalam sumber energi yang dapat diperbarui itu tadi. Nah, sumber energi alternatif yang coba dikembangkan sekarang itu tadi memanfaatkan energi yang selalu tersedia dan tidak akan habis meskipun dipakai terus-menerus. Seperti apa tadi contohnya? Matahari, air, angin, panas bumi, gelombang laut. Nah, jadi sumber-sumber energi yang dapat diperbarui itu tadi bisa kita gunakan sebagai sumber energi alternatif. Nah, mungkin demikian anak-anak sudah bisa memahami apa itu sumber energi, apa itu sumber energi yang tidak dapat diperbarui, apa itu sumber energi yang dapat diperbarui, dan apa itu sumber energi alternatif. Nah, segala energi yang dihasilkan dari sumbernya itu tadi, meskipun itu energi yang dapat diperbarui, apalagi energi yang tidak dapat diperbarui, tetap kita akan hemat. Ya, mulai dari energi yang prosesnya sederhana sampai rumit, nah, tetap saja kita terus untuk hidup hemat, mencoba untuk menghemat energi dan menyelamatkan bumi. Mungkin demikian video pembelajaran tentang sumber energi dan energi alternatif dari Bapak. Selanjutnya untuk terus mengikuti video-video dari Bapak, ikuti terus perkembangan channel Bapak dengan mensubscribe ya. Tekan itu bel lonceng, nyalakan lonceng itu. Nah, demikian dari Bapak. Semoga bermanfaat untuk anak-anak dan mungkin juga untuk para guru dan calon guru. Nah, demikian. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.